your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Jayden Osterwolde dapat tawaran naturalisasi dari PSSI, siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Jayden Osterwolde kini sedang hangat diperbincangkan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Bek tangguh yang saat ini memperkuat Parma FC di Serie B Italia tersebut dikabarkan telah menerima tawaran naturalisasi dari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia jelang laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tawaran ini menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda yang akan menghadapi tantangan besar di fase kualifikasi berikutnya. Jayden Osterwolde, yang memiliki darah keturunan Indonesia, dikenal sebagai bek kiri yang tangguh dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Pemain berusia 22 tahun ini telah menorehkan karir yang cukup cemerlang di Eropa, membuatnya menjadi salah satu kandidat ideal untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia di masa mendatang. Tawaran dari PSSI tersebut tentu diharapkan dapat segera terrealisasi, mengingat pentingnya kehadiran pemain-pemain dengan kualitas Eropa di skuad Merah Putih. Jayden Osterwolde lahir pada 26 April 2001 di Zwolle, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, di mana ia menunjukkan kemampuan bertahannya yang solid dan konsistensi dalam bermain. Pada 2020, ia resmi dipromosikan ke tim utama FC Twente dan mencuri perhatian dengan penampilannya di Eredivisie. Kemampuan Osterwolde dalam bertahan, kecepatan, dan kemampuannya dalam mendukung serangan dari sayap kiri membuatnya menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Pada 2022, Parma FC, salah satu klub bersejarah di Italia, merekrutnya dengan harapan dapat memanfaatkan potensi besarnya untuk membantu tim kembali ke Serie A. Di Parma, Jayden menjadi pemain kunci dalam skema permainan klub dan terus menunjukkan perkembangan pesat sebagai bek modern yang bisa menyerang dan bertahan dengan sama baiknya. Sebagai seorang pemain bertahan, Osterwolde dikenal memiliki kemampuan fisik yang kuat, disiplin dalam bertahan, serta keterampilan dalam melakukan overlap untuk mendukung serangan dari sisi kiri. Hal ini membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan sepak bola modern yang mengandalkan bek sayap dalam membangun serangan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan telah menyatakan bahwa pihaknya sedang mencari cara untuk memperkuat timnas Indonesia demi mencapai target besar. Salah satunya adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah berhasil membawa beberapa pemain keturunan seperti Mees Hilgers dan Elkan Bagot, PSSI kini mengincar Jayden Osterwolde untuk memperkuat sektor kiri pertahanan. Jayden Osterwolde adalah pemain bertalenta yang memiliki pengalaman bermain di level kompetitif di Eropa. Kami melihat bahwa ia memiliki potensi besar untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia, dan saat ini kami sedang melakukan pendekatan untuk memulai proses naturalisasi, ujar Erick Thohir dalam wawancara dengan media lokal. Dengan kehadiran Osterwolde, Indonesia akan mendapatkan peningkatan kualitas di sektor pertahanan kiri, yang selama ini menjadi titik lemah saat menghadapi serangan cepat dari lawan. Kemampuan Jayden dalam bertahan dan menyerang diakini dapat membantu skuad Garuda lebih kompetitif di kancah Asia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Naturalisasi bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola, dan PSSI telah melakukan langkah-langkah ini dengan tujuan meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia mampu menahan imbang tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, yang menunjukkan potensi besar dari skuad Garuda. Namun, untuk dapat bersaing di level yang lebih tinggi dan lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik dengan kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman internasional. Proses naturalisasi Jayden Osterwolde dianggap sebagai langkah tepat, terutama karena Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di babak keempat kualifikasi. Kehadiran Osterwolde akan memberikan variasi taktik bagi pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan fleksibel dan strategi yang adaptif. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Jayden, Shin Tae-yong dapat lebih leluasa dalam mengatur formasi dan skema permainan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Menanggapi tawaran naturalisasi dari PSSI, Jayden Osterwolde tidak menutupi rasa tertariknya untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara singkat dengan media Italia, Osterwolde menyatakan bahwa ia merasa bangga memiliki darah keturunan Indonesia dan sangat antusias dengan kemungkinan untuk bisa membela timnas Garuda. Saya sangat tertarik dengan ide bermain untuk timnas Indonesia. Itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa,
dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk negara leluhur saya jika kesempatan itu datang, ujar Oosterwolde. Pernyataan ini tentu menjadi kabar gembira bagi penggemar sepak bola Indonesia yang mengharapkan hadirnya pemain-pemain keturunan berkualitas dalam skuad nasional. Oosterwolde menambahkan bahwa ia sudah mengetahui perkembangan sepak bola Indonesia dan bagaimana dukungan fanatik dari para supporter terhadap timnas. Hal ini semakin memotivasinya untuk dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi di lapangan. Bagi Jaiden, bermain untuk Indonesia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang hubungan emosional dengan akar budayanya. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Setelah berhasil melalui babak sebelumnya dengan baik, Indonesia kini akan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan membutuhkan performa maksimal dari semua pemain. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Jaiden Oosterwolde akan sangat penting untuk memastikan lini pertahanan Indonesia dapat bertahan dari serangan-serangan tajam lawan. Parma FC, klub tempat Oosterwolde bermain saat ini, juga memberikan dukungan penuh untuk Jaiden jika ia memilih untuk membela timnas Indonesia. Pelatih Parma menyatakan bahwa pengalaman bermain di level internasional akan sangat membantu perkembangan Jaiden sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar. Kami selalu mendukung pemain kami untuk mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Jika Jaiden memilih untuk membela timnas Indonesia, itu akan menjadi langkah besar dalam karirnya dan kami sangat mendukung keputusannya, ujar pelatih Parma dalam sebuah konferensi pers. Tawaran naturalisasi dari PSSI kepada Jaiden Oosterwolde menjadi langkah strategis dalam memperkuat timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di Eropa, Oosterwolde diharapkan dapat menjadi tambahan yang signifikan di sektor pertahanan kiri timnas Indonesia. Kehadirannya akan membantu memperkuat lini belakang Indonesia dan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi mendatang. Proses naturalisasi Jaiden Oosterwolde kini dinantikan oleh seluruh penggemar sepak bola Indonesia, yang berharap bahwa pemain keturunan ini dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di pentas internasional. Dengan dukungan penuh dari PSSI dan antusiasme yang besar dari publik, Jaiden Oosterwolde diharapkan menjadi salah satu kunci sukses Indonesia menuju impian besar tampil di Piala Dunia 2026. Kevin Dix kirim kode naturalisasi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix, bek sayap kelahiran Belanda yang kini memperkuat FC Copenhagen, memberikan isyarat yang menghebohkan dunia sepak bola Indonesia. Pemain yang pernah membela klub-klub besar Eropa seperti Fiorentina dan Feyenoord ini tampaknya tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam beberapa wawancara dan aktivitas di media sosial, Dix secara tidak langsung memberikan sinyal ketertarikannya untuk dinaturalisasi, dan ini menjadi topik hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kehadiran Kevin Dix akan menjadi tambahan signifikan bagi timnas Indonesia yang kini tengah berjuang keras untuk dapat melaju ke putaran berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa dan gaya bermainnya yang fleksibel sebagai bek sayap maupun wingback, Dix diharapkan bisa menambah kedalaman skuad dan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Dix memulai karir sepak bolanya bersama Vitesse Arnhem di Eredivisie, liga tertinggi Belanda, sebelum kemudian bergabung dengan Fiorentina di Serie A Italia. Setelah beberapa musim di Eropa dan pengalaman bermain bersama beberapa klub besar, Dix kini bermain di FC Copenhagen, salah satu klub paling sukses di Denmark. Pengalamannya bermain di berbagai liga Eropa ini menjadi bukti kualitas dan daya saing yang dimilikinya. Sebagai pemain, Kevin Dix dikenal dengan kemampuan bertahan yang solid serta kemampuannya dalam membantu serangan. Dia adalah tipe bek sayap modern yang tidak hanya fokus pada pertahanan, tetapi juga aktif memberikan kontribusi di lini depan. Dengan kecepatan, stamina yang tinggi, dan ketepatan dalam melepaskan umpan silang, Dix kerap menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Gaya bermain yang agresif dan kemampuan untuk mengisi berbagai posisi di sektor pertahanan membuatnya menjadi salah satu pemain yang diincar oleh banyak tim, termasuk timnas Indonesia.
Isyarat yang diberikan oleh Kevin Dix soal kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia tentu menjadi kabar baik bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Mengingat saat ini timnas Indonesia tengah membutuhkan pemain-pemain dengan pengalaman internasional untuk menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia, kehadiran Dix bisa menjadi solusi dalam memperkuat lini belakang dan menjaga keseimbangan tim. Kabar mengenai kemungkinan naturalisasi Kevin Dix muncul setelah beberapa wawancara di mana Dix menyatakan ketertarikannya terhadap Indonesia. Ia menyebutkan bahwa dirinya memiliki hubungan dengan Indonesia melalui garis keturunan keluarga. Hal ini membuat para penggemar sepak bola Indonesia mulai berharap bahwa Dix dapat segera bergabung dengan timnas Garuda dan menjadi salah satu pilar pertahanan dalam upaya Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain melalui wawancara, Dix juga terlihat memberikan sinyal melalui media sosial. Ia kerap menyukai unggahan terkait timnas Indonesia dan memberikan komentar-komentar yang menunjukkan dukungan terhadap skuad Garuda. Interaksi ini tentu saja menimbulkan spekulasi lebih lanjut di kalangan netizen dan pengamat sepak bola, yang menganggap hal ini sebagai indikasi kuat bahwa Dix siap menjalani proses naturalisasi. Kehadiran Kevin Dix tentunya akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada dalam grup yang sulit, dengan lawan-lawan seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara kuat lainnya di Asia yang dikenal memiliki kualitas permainan yang baik dan serangan cepat. Dalam situasi seperti ini, seorang pemain dengan pengalaman Eropa seperti Dix akan sangat membantu. Sebagai seorang bek yang dapat bermain di kedua sisi, Dix juga memberikan fleksibilitas lebih bagi timnas Indonesia. Ia dapat dimainkan baik di posisi bek kanan maupun kiri, tergantung kebutuhan dan strategi yang diterapkan. Fleksibilitas ini akan sangat berguna bagi Shin Tae-yong, yang kerap merotasi pemain untuk menghadapi berbagai taktik lawan. Dengan Kevin Dix di dalam skuad, pelatih memiliki lebih banyak opsi untuk menyesuaikan formasi dan gaya permainan dalam setiap pertandingan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif perkembangan terkait kemungkinan bergabungnya Kevin Dix. Shin Tae-yong, yang sudah membawa banyak perubahan positif dalam gaya bermain timnas Indonesia, selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas tim dan mendatangkan pemain-pemain dengan pengalaman internasional adalah salah satu strategi utamanya. Jika Kevin Dix bergabung, itu akan menjadi dorongan besar bagi tim ini. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa di Eropa dan memiliki gaya bermain yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami berharap proses naturalisasi berjalan lancar dan Kevin dapat bergabung dengan kami di waktu yang tepat, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Shin Tae-yong juga berharap bahwa kehadiran pemain-pemain seperti Kevin Dix akan memberikan dampak positif tidak hanya di atas lapangan, tetapi juga di luar lapangan, dengan memberikan motivasi bagi para pemain muda Indonesia untuk terus berkembang dan bermimpi tampil di level tertinggi. Kita butuh pemain-pemain yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya, dan saya yakin Kevin Dix adalah salah satunya, ditambah Shin Tae-yong. Meski isyarat yang diberikan Kevin Dix sangat positif, proses naturalisasi bukanlah hal yang instan. PSSI, bersama pihak-pihak terkait, harus memastikan bahwa semua prosedur dan persyaratan administrasi dapat diselesaikan tepat waktu agar Dix bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi mendatang. Proses ini melibatkan banyak tahapan, termasuk pengurusan kewarganegaraan dan persetujuan dari otoritas terkait, yang tentunya membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga menegaskan bahwa proses naturalisasi Kevin Dix akan menjadi prioritas utama agar sang pemain dapat segera memperkuat timnas. Kami melihat potensi besar pada Kevin Dix. Kehadirannya akan memberikan nilai tambah bagi tim ini, terutama dalam menghadapi putaran berikutnya di kualifikasi. Kami akan berusaha semaksimal mungkin agar proses naturalisasinya berjalan lancar dan cepat, ujar Erick Thohir. Meski demikian, PSSI juga menyadari tantangan dalam proses ini, terutama terkait dengan waktu yang semakin dekat dengan round 4 kualifikasi. Jika proses naturalisasi bisa diselesaikan dalam waktu dekat, maka Dix dapat langsung bergabung dalam pemusatan latihan dan beradaptasi dengan pemain lain sebelum pertandingan penting melawan lawan-lawan kuat di grup. Antusiasme publik terhadap kemungkinan bergabungnya Kevin Dix dengan timnas Indonesia tidak hanya terlihat di media sosial, tetapi juga dalam pemberitaan di berbagai media olahraga. Para pendukung timnas berharap bahwa dengan kehadiran pemain-pemain berpengalaman seperti Dix,
Indonesia akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi dan memberikan perlawanan yang sengit terhadap tim-tim raksasa Asia. Dix diharapkan tidak hanya menjadi pemain yang berkontribusi di atas lapangan, tetapi juga menjadi pemimpin bagi pemain-pemain muda Indonesia. Kehadirannya dapat memberikan inspirasi bagi para pemain muda untuk berlatih lebih keras dan bermimpi bermain di level yang lebih tinggi, baik di Eropa maupun untuk timnas Indonesia. Pascal Struij resmi dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia jelang laga kontra Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 fase grup C. Kabar menggembirakan datang dari tim nasional Indonesia. Pascal Struij, bek tangguh yang kini bermain untuk Leeds United di Premier League, telah resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C. Setelah menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia kini mendapatkan tambahan kekuatan di lini belakang dengan kehadiran Struij, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam menjaga pertahanan Garuda. Laga melawan Bahrain yang akan digelar di Bahrain National Stadium ini menjadi salah satu penentu bagi Indonesia untuk terus menjaga asa melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Pascal Struij sebagai bagian dari skuad menjadi angin segar, terutama mengingat tantangan yang akan dihadapi dalam melawan serangan cepat dan fisik dari tim Bahrain. Pascal Struij adalah pemain kelahiran Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, namun memiliki darah keturunan Indonesia. Sejak beberapa waktu lalu, Struij telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Garuda. Dan setelah proses naturalisasi yang berlangsung beberapa bulan, kini Struij resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi Struij tidak hanya menjadi tambahan kekuatan teknis, tetapi juga merupakan simbol dari ambisi Indonesia untuk membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Struij dikenal sebagai bek tengah yang memiliki fisik kuat dengan tinggi badan mencapai 190 cm. Ia juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik dari lini belakang, yang membuatnya menjadi salah satu pemain bertahan modern yang diidamkan oleh banyak pelatih. Di Leeds United, Struij kerap dipercaya mengisi posisi inti dan telah tampil dalam banyak laga Premier League menghadapi para penyerang terbaik di dunia. Kehadirannya di timnas Indonesia jelas akan meningkatkan soliditas lini belakang. Dengan pengalamannya menghadapi lawan-lawan yang bermain di level tertinggi di Inggris, Struij membawa kualitas dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi tekanan dari tim-tim sekelas Bahrain. Kemampuan membaca permainan, tackle yang bersih, serta kekuatan duel udara yang dimiliki oleh Struij diharapkan dapat memberikan dimensi baru bagi lini pertahanan Indonesia. Proses naturalisasi Pascal Struij merupakan bagian dari upaya PSSI untuk terus memperkuat timnas Indonesia dengan pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Eropa. Keputusan untuk membawa Struij ke dalam skuad Garuda didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat lini belakang yang seringkali menjadi titik lemah dalam pertandingan-pertandingan penting. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan kebanggaannya atas keberhasilan naturalisasi Pascal Struij. Kami sangat senang dengan kehadiran Pascal di timnas Indonesia. Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa, dan dengan pengalamannya di Premier League, kami yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi timnas, terutama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting seperti laga melawan Bahrain ini, ujar Erick Thohir. Proses naturalisasi ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam upaya mencapai target ambisius, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan semakin ketatnya persaingan di level Asia, penambahan pemain dengan pengalaman dan kualitas tinggi seperti Struij akan sangat membantu timnas Indonesia dalam meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Timnas Indonesia datang ke laga kontra Bahrain dengan modal kepercayaan diri yang tinggi setelah berhasil menahan imbang dua tim unggulan di grup C, yaitu Arab Saudi dan Australia. Kedua hasil imbang ini tidak hanya memberikan poin penting bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa tim Garuda mampu tampil kompetitif melawan tim-tim kuat yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi. Kehadiran Struij dalam pertandingan melawan Bahrain ini diharapkan akan semakin memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Dengan kombinasi antara pemain yang sudah ada dan kehadiran Struij, timnas diharapkan dapat mengimbangi permainan Bahrain, terutama dalam menghadapi serangan yang memanfaatkan kecepatan dan fisik para pemain mereka.
Laga melawan Bahrain merupakan salah satu laga penentu di grup C, di mana setiap poin sangat berarti bagi timnas Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Bahrain dikenal memiliki gaya bermain yang mengandalkan transisi cepat dan serangan balik yang mematikan. Mereka juga memiliki keunggulan dalam duel-duel fisik yang kerap menjadi tantangan bagi tim lawan. Dalam pertandingan ini, peran Pascal Struijk akan sangat krusial. Sebagai pemain yang berpengalaman di liga top seperti Premier League, Struijk memiliki kemampuan untuk mengorganisasi lini pertahanan, menjaga formasi tetap rapi, dan memimpin rekan-rekannya di lapangan. Dia juga memiliki keunggulan dalam menghadapi bola-bola udara, yang akan sangat berguna dalam mengantisipasi tendangan sudut dan situasi bola mati lainnya yang menjadi andalan Bahrain. Pelatih Shin Tae-yong menyambut positif kehadiran Struijk. Dalam sesi latihan terakhir, Struijk terlihat langsung beradaptasi dengan baik dengan pemain lainnya dan menunjukkan kualitas yang ia bawa dari pengalamannya di Eropa. Shin Tae-yong berharap kehadiran Struijk akan membantu tim dalam menjaga pertahanan tetap kokoh dan memberikan lebih banyak opsi saat transisi dari bertahan ke menyerang. Pascal adalah pemain yang memiliki kemampuan teknik dan pengalaman tinggi. Dengan kehadirannya, kami berharap dapat tampil lebih solid di lini belakang, terutama dalam menghadapi Bahrain yang memiliki serangan-serangan cepat, ujar Shin Tae-yong. Pascal Struijk resmi dinaturalisasi dan siap memperkuat timnas Indonesia dalam laga penting melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 fase grup C. Kehadirannya memberikan tambahan kekuatan dan kualitas di lini pertahanan, yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan dari Bahrain yang dikenal memiliki serangan cepat dan fisik. Dengan modal 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, serta kehadiran Struijk yang membawa pengalaman dari Premier League, timnas Indonesia memiliki peluang yang cukup baik untuk meraih hasil positif dalam laga kontra Bahrain. Pertandingan ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Struijk sebagai bagian dari timnas Garuda, dan juga menjadi penentu penting bagi Indonesia dalam menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, ditambah dengan kerja keras dan determinasi para pemain di lapangan, diharapkan dapat membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik dan terus melangkah lebih jauh di kualifikasi ini. Maes Hilgers resmi WNI dan siap bermain untuk timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Maes Hilgers, bek andalan FC Twente, resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia setelah mengikuti sumpah kewarganegaraan pada upacara yang digelar di Belanda, Rabu kemarin. Proses panjang naturalisasi Hilgers akhirnya mencapai puncaknya, dan kini ia siap untuk memperkuat timnas Indonesia dalam laga putaran ketiga fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers akan turun sebagai pemain inti saat Indonesia menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024. Kehadiran Maes Hilgers dalam skuad timnas Indonesia menjadi salah satu kabar baik yang sangat dinantikan oleh penggemar sepak bola tanah air. Bek berusia 23 tahun ini dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kokoh, ketenangan dalam bermain, serta pengalamannya di Liga Top Eropa. Proses naturalisasinya menjadi bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda agar lebih kompetitif di level internasional, khususnya dalam menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Maes Hilgers resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah kewarganegaraan yang digelar di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belanda. Upacara ini menjadi puncak dari proses panjang yang melibatkan koordinasi antara pemerintah Indonesia, PSSI, dan pihak Hilgers sendiri. Dengan resmi menjadi WNI, Hilgers kini siap sepenuhnya untuk berjuang bersama timnas Garuda dalam misi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Hilgers, yang memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ibunya, menyatakan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dalam pernyataannya kepada media, Hilgers mengatakan, "Ini adalah momen yang sangat istimewa bagi saya dan keluarga. Saya bangga bisa menjadi warga negara Indonesia dan berharap bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia di laga-laga penting ke depan." PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat antusias dengan kehadiran Hilgers. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengungkapkan bahwa Hilgers adalah tipe bek yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini.
Dengan pengalamannya bermain di Eredivisie bersama FC Twente, Hilgers dianggap dapat memberikan stabilitas di lini belakang sekaligus menjadi mentor bagi para pemain muda di timnas. Maes Hilgers lahir pada 13 Mei 2001 di Amersfoort, Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi FC Twente, salah satu klub papan atas di Eredivisie. Sejak dipromosikan ke tim utama Twente, Hilgers telah menunjukkan kemampuan yang mengesankan sebagai bek tengah. Ia dikenal dengan ketenangannya saat menguasai bola, kemampuan membaca permainan lawan, serta keberaniannya dalam melakukan intersep. Pada musim terakhir bersama FC Twente, Hilgers tampil konsisten dan menjadi pilihan utama di jantung pertahanan klub tersebut. Selain kokoh dalam bertahan, Hilgers juga memiliki keunggulan dalam mengalirkan bola dari belakang, memberikan dimensi lebih dalam membangun serangan. Kemampuannya ini sangat penting bagi timnas Indonesia yang ingin mengembangkan permainan modern dengan transisi cepat dari pertahanan ke serangan. Dengan tinggi badan 185 cm dan kemampuan fisik yang baik, Hilgers seringkali menjadi tembok yang sulit dilewati oleh penyerang lawan. Ia juga unggul dalam duel udara, baik dalam situasi bertahan maupun saat melakukan set piece di depan gawang lawan. Gaya bermainnya yang disiplin dan agresif, namun tetap tenang, menjadikannya aset berharga untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Shin Tae-yong, mengingat Bahrain adalah tim yang memiliki pengalaman panjang di kompetisi level Asia dengan kualitas serangan yang agresif dan terorganisir. Kehadiran Maes Hilgers di lini pertahanan diharapkan dapat memberikan dampak besar dalam menjaga soliditas pertahanan Indonesia. Hilgers diproyeksikan untuk bermain sebagai bek tengah bersama Jordi Amat, membentuk duet yang tangguh di jantung pertahanan Indonesia. Kombinasi antara pengalaman Amat dan kualitas bertahan Hilgers dianggap mampu memberikan ketenangan di lini belakang. Shin Tae-yong berharap bahwa kehadiran Hilgers dapat menghalau serangan-serangan Bahrain yang terkenal dengan permainan cepat dan direct. Selain itu, Hilgers diharapkan dapat membantu dalam membangun serangan dari lini belakang. Kemampuan distribusinya dalam memberikan umpan-umpan panjang maupun pendek dapat menjadi kunci untuk memulai serangan balik cepat, yang menjadi salah satu strategi andalan Shin Tae-yong dalam menghadapi lawan dengan pertahanan solid seperti Bahrain. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian terberat bagi timnas Indonesia. Setelah sukses melewati putaran kedua, Indonesia kini harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C yang memiliki pengalaman di kompetisi internasional. Dengan tambahan tenaga dari Maes Hilgers, pelatih Shin Tae-yong kini memiliki lebih banyak opsi dalam merancang strategi bertahan. Bahrain yang dikenal dengan permainan bola-bola panjang dan umpan-umpan cepat ke sayap memerlukan pertahanan yang disiplin dan kokoh. Hilgers, dengan pengalamannya di Eredivisie, diharapkan bisa menjadi pemimpin di lini belakang dan mengorganisir pertahanan Indonesia dengan baik. Selain bertahan, kehadiran Hilgers juga diharapkan dapat membantu transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Shin Tae-yong, yang sering mengandalkan permainan pressing tinggi dan transisi cepat, melihat kemampuan Hilgers dalam memberikan umpan sebagai faktor kunci untuk menciptakan peluang melalui serangan balik. Hilgers juga memiliki kemampuan untuk menjaga ketenangan di bawah tekanan, yang akan sangat penting dalam mengantisipasi pressing dari tim-tim seperti Bahrain. Maes Hilgers akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah melalui proses naturalisasi yang cukup panjang. Bek tangguh FC Twente ini kini siap memperkuat timnas Indonesia dalam upaya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman dan kualitasnya, Hilgers diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini belakang, membantu membangun serangan dari belakang, serta memberikan ketenangan di tengah tekanan lawan. Laga melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium akan menjadi debut resmi Maes Hilgers bersama timnas Indonesia. Tantangan besar menanti di laga kualifikasi ini. Namun dengan kehadiran Hilgers, timnas Garuda diharapkan dapat menunjukkan performa yang lebih solid dan kompetitif. Dukungan penuh dari publik dan optimisme yang tinggi diharapkan bisa menjadi suntikan semangat bagi Hilgers dan rekan-rekannya untuk meraih hasil terbaik di laga penting ini.